Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Sari. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan tugas UTS Manajemen Ekspor dan Impor. Langsung saja. Pembahasan pertama yaitu mengenai prosedur kegiatan ekspor. Prosedur ekspor adalah langkah-langkah atau persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi untuk melaksanakan kegiatan ekspor barang. Prosedur ekspor termasuk pengurusan dokumen-dokumen ekspor, persiapan barang ekspor, dan hal pembiayaan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan langkah-langkah dalam pemenuhan prosedur kegiatan ekspor dan berbagai hal, persyaratan dan ketentuan yang disepakati bersama. Yang pertama yaitu korespondensi. Eksportir mengadakan korespondensi dengan importir luar negeri untuk menawarkan dan menegosiasikan komoditas yang akan dijualnya. Di dalam surat penawaran kepada importir harus dicantumkan jenis barang, mutunya, harganya, syarat-syarat pengiriman, dan sebagainya. Yang selanjutnya adalah pembuatan kontrak dagang. Apabila importir menyetujui penawaran yang diajukan oleh eksportir, maka importir dan eksportir membuat dan menandatangani kontrak dagang. Selanjutnya adalah penerbitan Letter of Credit atau LC. Setelah kontrak dagang ditandatangani, maka importir membuka LC melalui bank korespondensi di negaranya dan meneruskan LC tersebut ke bank devisa negara eksportir. Kemudian bank devisa yang ditunjuk memberitahukan diterimanya LC atas nama eksportir kepada importir. Eksportir menyiapkan barang ekspor dengan diterimanya LC tersebut. Eksportir mempersiapkan barang-barang yang dipesan oleh importir. Keadaan barang-barang yang dipersiapkan harus sesuai dengan persyaratan yang tercantum di dalam kontrak dagang dan LC. Selanjutnya, eksportir mendaftarkan pemberitahuan ekspor barang atau PEB. Selanjutnya, eksportir mendaftarkan pemberitahuan barang atau PEB ke bank devisa dengan melampirkan surat sanggup bayar apabila barang ekspornya terkena pajak. Selanjutnya adalah pemesanan barang ke pelabuhan. Eksportir sendiri dapat mengirim barang ke pelabuhan. Pengiriman dan pengurusan barang ke pelabuhan dan ke kapal dapat juga dilakukan oleh perusahaan jasa pengiriman barang atau freight forwarding atau IMKL. Dokumen-dokumen ekspor disertakan di dalam pengiriman barang ke pelabuhan dan ke kapal. Selanjutnya yaitu pemeriksaan bea cukai di pelabuhan. Di pelabuhan, dokumen ekspor diperiksa oleh pihak bea cukai. Apabila diperlukan, barang-barang yang akan diekspor diperiksa juga oleh bea cukai. Apabila barang dan dokumen telah sesuai dengan ketentuan, maka bea cukai menandatangani pernyataan persetujuan muat yang ada pada PEB. Selanjutnya adalah pemuatan barang ke kapal. Setelah pihak bea cukai menandatangani PEB, maka barang telah dapat dimuat ke atas kapal. Segera setelah barang dimuat ke atas kapal, pihak pelayanan penerbitan Draft Bill of Landing atau BL yang diserahkan kepada eksportir. Setelah itu, eksportir menukarkan match receipt dengan Master Bill of Landing atau pada FCL atau Host Bill of Landing pada LCL. Surat keterangan asal barang atau SKA. Eksportir sendiri atau freight forwarding atau IMKL pemuatan barangnya dan mengajukan permohonan ke kantor wilayah Departemen Perindustrian dan Perdagangan atau kantor Departemen Perindustrian dan Perdagangan untuk memperoleh SKA apabila diperlukan. Pencairan letter of credit. Apabila barang sudah dikapalkan, maka eksportir dapat ke bank untuk mencairkan LC. Bila at a site LC, dokumen-dokumen yang diserahkan adalah BL, commercial invoice, packing list, dan PEB. Pengiriman barang ke importir. Barang dalam perjalanan dengan kapal dari negara eksportir ke pelabuhan di negara importir. Invoice atau faktur invoice atau bisa disebut sebagai faktur atau nota merupakan dokumen yang berfungsi sebagai suatu bukti transaksi atau penagihan yang dibuat oleh eksportir untuk importir. Invoice harus mencantumkan elemen-elemen seperti nomor,
Dan tanggal invoice, nama barang, harga per unit barang, dan total harga, nama dan alamat eksportir, nama dan alamat importir, serta keterangan rekening pembayaran yang diperlukan. Penting juga agar invoice dibuat menggunakan kop surat perusahaan eksportir. Packing list adalah dokumen yang berisikan rincian spesifikasi barang ekspor sesuai dengan invoice. Ini dibuat oleh eksportir untuk perusahaan yang melakukan pengemasan langsung terhadap barang tersebut. Fungsi packing list adalah untuk memudahkan mengetahui isi barang dalam kontainer apabila ada pemeriksaan. Dokumen ini hampir mirip dengan surat jalan yang dipakai kita ketika melakukan pengiriman barang di dalam Indonesia. Di packing list dimuat setidaknya informasi-informasi seperti nama barang, nomor dan tanggal packing list, jumlah kemasan dalam satuan seperti pack, pieces, ikat, kaleng, karton, karung, dan lain-lain. Letter of credit atau surat kredit adalah dokumen yang digunakan dalam perdagangan internasional sebagai jaminan pembayaran transaksi antara eksportir dan importir. Melalui surat kredit atau letter of credit dalam hal penagihan atau pembayaran transaksi antara kedua belah pihak menjadi lebih aman dan terjamin. Bill of Lading atau BL merupakan bukti pengiriman barang atau tanda terima yang dibuat oleh shipping company untuk eksportir. BL dikeluarkan setelah kapal berangkat dari Indonesia. Dokumen ini juga dapat digunakan sebagai kepemilikan barang dengan eksportir yang memegang BL adalah pemilik barang yang disebutkan di dalam dokumen tersebut, sehingga BL adalah surat berharga yang perlu disimpan baik-baik oleh eksportir. Airway Bill. Airway Bill atau EWB adalah sebuah surat muatan udara atau yang disingkat sebagai SMU. Surat ini adalah sebuah dokumen penting di mana surat ini dijadikan sebagai sebuah bukti pengiriman yang dikhususkan untuk pengiriman melalui jalur udara, contohnya seperti pesawat. Polis asuransi. Polis asuransi dibutuhkan sebagai surat bukti penanggungan yang dikeluarkan perusahaan asuransi untuk menjamin keselamatan atas barang ekspor yang dikirimkan atas permintaan eksportir atau importir. Dokumen ini menyatakan jenis-jenis resiko yang diasuransikan serta pihak mana yang meminta asuransi dan kepada siapa klaim dibayarkan. Dengan adanya polis asuransi dalam ekspor akan meminimalisir kerugian bagi kedua pihak, eksportir maupun importir. Setiap asuransi harus dibayarkan dengan mata uang yang sama tertera di LC, kecuali ada syarat lain. Shipping Instruction atau SI. SI adalah dokumen yang dibuat dan diberikan oleh eksportir kepada forwarder atau shipping company untuk melakukan booking pada kontainer dan ruang di kapal atau pesawat. Dokumen ini biasanya bisa dikirim melalui email. Certificate of Origin atau COO atau surat keterangan asal yaitu SKA. COO atau SKA adalah dokumen yang menerangkan bahwa barang yang diekspor berasal dari Indonesia. Dokumen ini dibuat dan dikeluarkan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan atau Disperindak, kabupaten atau kota atau provinsi. Dokumen ini dapat berfungsi bagi importir untuk memperoleh keringanan biaya masuk di negaranya, bahkan sampai 0% tergantung dengan kebijakan untuk produknya. Namun manfaat ini dapat diaplikasikan dengan negara yang telah menjalin kesepakatan kerjasama perdagangan dengan Indonesia dalam FTA atau Free Trade Agreement. Diperlukan pemahaman yang komprehensif dari wirausaha untuk mengetahui apa saja produk yang mendapatkan keringanan biaya masuk dari masing-masing perjanjian FTA. Certificate of Analysis atau COA. COA adalah dokumen yang berisi hasil analisis dari produk yang diekspor. Analisis yang tercakup dalam COA ini disesuaikan dengan permintaan importir. Umumnya sesuai oleh standar wajib dari regulasi pemerintah negara tujuan atau standar umum yang berlaku.
Dokumen COA dapat diminta dari pihak produsen atau diurus langsung sendiri oleh eksportir melalui laboratorium independen yang sudah terakreditasi. Dokumen COA kebanyakan diperlukan untuk produk-produk hasil industri kimia atau hasil pertanian. Phytosanitary Certificate atau sertifikat fitosanitari. Phytosanitary Certificate merupakan dokumen yang biasa diperlukan pada produk pertanian seperti buah segar, rempah-rempah, dan lainnya. Dokumen ini menjamin bahwa produk yang diekspor terbebas dari kuman, penyakit berupa jamur atau bakteri. Ini diurus dan dikeluarkan oleh kantor Balai Karantina Pertanian yang terdapat di setiap pelabuhan ekspor atau bisa di kantor perwakilan di beberapa kota. Selain produk pertanian, dokumen ini juga diperlukan pada produk dari hewan dan ikan. Fumigation Certificate atau sertifikat fumigasi. Fumigation Certificate dikeluarkan oleh perusahaan fumigasi untuk menjelaskan bahwa barang ekspor yang bersangkutan telah difumigasi sesuai dengan standar yang ditetapkan. Proses fumigasi berfungsi untuk mengamankan barang yang akan diekspor ke negara tujuan dari serangan hama atau rayap selama masa pengiriman. Veterinary Certificate atau sertifikat veteriner. Sertifikat untuk memberikan jaminan keamanan pangan untuk produk ekspor pangan dan non-pangan asal hewan. Ini dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan atau PKH Kementerian Pertanian. Weight Note atau keterangan timbangan. Dokumen yang berisikan rincian berat dari setiap kemasan barang sesuai yang tercantum di dalam invoice. Keterangan berat di dokumen pengapalan ini haruslah sama dengan yang tercantum pada LC. Di samping untuk memeriksakan berat barang ekspor, ini juga diperlukan untuk mempersiapkan alat-alat pengangkut barang pada saat pemeriksaan. Measurement List atau daftar ukuran. Dokumen berisikan rincian ukuran dan takaran dari tiap kemasan barang seperti panjang, tebal, diameter, serta volume barang. Ukuran ini haruslah sama seperti yang tercantum pada LC. Dokumen ini diperlukan untuk menghitung biaya pengiriman. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai bagan Incoterms 2020. Incoterms berisi rangkaian istilah 3 huruf dengan makna pasti yang meregulasi penjualan barang di seluruh dunia. Yang pertama adalah EXW atau Ex-Works. EXW Incoterms hanya membebankan kewajiban minimum pada penjual. Lebih khususnya, penjual hanya perlu mengirimkan barang ke pembeli di tempat pengiriman yang ditentukan, yang biasanya merupakan tempat usaha penjual, tetapi dapat berupa lokasi tertentu seperti gudang, pabrik, dan lain-lain. Dan dalam waktu yang disepakati yang ditentukan di dalam kontrak. Kedua ada FCA atau Free Carrier. Di bawah FCA Incoterms, ketika tempat pengiriman yang disebut adalah tempat penjual, barang dianggap dikirim ketika dimuat pada kendaraan transportasi yang diatur oleh pembeli. Namun ketika tempat pengiriman bernama itu di tempat lain, misalnya gudang atau pabrik dan lainnya, barang dianggap dikirim ketika persyaratan berikut terpenuhi. Setelah dimuat kepada kendaraan transportasi penjual, maka mencapai tempat yang disebutkan siap untuk diturunkan dari kendaraan transportasi penjual dan ditempatkan sesuai dengan keinginan pengangkut yang ditunjuk oleh pembeli. Lalu ada FAS atau Free Alongside Ship. Pada FAS Incoterms, penjual mengirimkan barang ketika menempatkannya di samping kapal atau kapal yang ditunjuk oleh pembeli di pelabuhan pengiriman yang ditentukan atau membeli barang yang dikirim. Resiko atau kerusakan barang ditransfer dari penjual ke pembeli ketika barang berada di samping kapal. Penjual berjanji untuk membersihkan barang untuk ekspor, tidak untuk impor. Lalu ada FOB atau Free On Board. Di bawah FOB Incoterms, barang dianggap dikirimkan oleh penjual kepada pembeli ketika dikirimkan di atas kapal yang ditunjuk oleh pembeli di pelabuhan pengiriman yang ditentukan atau penjual mengadakan barang yang dikirimkan tersebut.
Karena itu, resiko kehilangan dan kerusakan barang dialihkan ke pembeli begitu barang ditempatkan di atas kapal. Penjual harus membersihkan barang untuk ekspor, tidak untuk impor. Lalu ada CFR atau Cost and Freight. Dalam CFR, Incoterms, penjual mengirimkan barang kepada pembeli dengan menaruhnya di atas kapal atau menyediakannya begitu diantarkan. Karena itu, resiko kehilangan atau kerusakan barang dialihkan kepada pembeli ketika barang ditempatkan di atas kapal di pelabuhan pengiriman dan bukan pelabuhan tujuan seperti dalam kasus FOB Incoterms. CIF atau Cost, Insurance, and Freight. CIF Incoterms sangat mirip dengan yang ada di bawah CFR Incoterms. Barang-barang harus dikirimkan di bawah CIF Incoterms ketika penjual menempatkannya di atas kapal atau membelinya di tempat yang dikirimkan. Meskipun transfer risiko terjadi di pelabuhan pengiriman, penjual berkewajiban untuk menyelesaikan kontrak pengangkutan barang sampai ke pelabuhan. Penjual harus menanggung semua biaya yang terkait dengan bongkar muat di pelabuhan tujuan yang dihasilkan dari kontrak pengangkutan kecuali disetujui atau sebaliknya. Penjual memiliki kewajiban untuk membersihkan barang untuk ekspor, tidak untuk impor. CPT atau Carriage Paid To. Di bawah CPT Incoterms, pengiriman barang terjadi ketika barang dikirimkan oleh penjual ke pengangkut di tempat yang disepakati atau dibeli oleh penjual sehingga dikirimkan. Dalam hal ini, penjual memiliki kewajiban untuk melakukan kontrak dengan biayanya untuk pengangkutan barang dari titik pengiriman ke tempat tujuan barang. Keberadaan kontrak pengangkutan ini berdampak pada pengalihan risiko dari penjual ke pembeli yang terjadi pada titik pengiriman, yaitu dengan menyerahkan barang kepada operator. CIP atau Carriage and Insurance Paid. Di bawah CIP Incoterms, penjual memiliki kewajiban yang sama seperti di bawah CPT Incoterms, yaitu untuk menyerahkan barang kepada operator yang dikontrak oleh penjual dan untuk membersihkan barang untuk ekspor dengan tambahan kewajiban mengontrak asuransi untuk menutupi resiko atau kerusakan pembeli terhadap barang dari tempat pengiriman ke paling sedikit tempat tujuan. DAP, Delivered at Place. Incoterms ini biasanya digunakan dalam kasus ketika para pihak tidak ingin penjual menanggung resiko dan biaya pembongkaran. Bertentangan dengan DPU Incoterms, di bawah DAP Incoterms, barang-barang dianggap dikirimkan oleh penjual kepada pembeli ketika barang-barang tersebut ditempatkan di tangan pembeli pada kendaraan transportasi yang siap untuk dibongkar di tempat tujuan atau titik yang disepakati di tempat tersebut. DPU atau Delivered at Place on Land. Menurut DPU Incoterms, pengiriman barang oleh penjual ke pembeli terjadi ketika barang diturunkan dari kendaraan transportasi dan diletakkan di pembuangan pembeli di tempat tujuan atau pada titik yang disepakati di tempat tujuan. Jika ada, ini adalah satu-satunya Incoterms yang mengharuskan penjual untuk menurunkan barang di tempat tujuan. Lalu tempat pengiriman dan tempat tujuan adalah sama di bawah DPU Incoterms. Karena itu penjual menanggung resiko sampai barang dibongkar di tempat tujuan. DDP atau Delivered Duty Paid. Di bawah DDP Incoterms, barang seharusnya dikirimkan oleh penjual kepada pembeli jika barang tersebut ditempatkan sesuai dengan keinginan pembeli. Dibersihkan untuk impor pada kendaraan transportasi yang tiba, siap untuk dibongkar di tempat tujuan atau titik yang disepakati di tempat tersebut jika ada. DDP Incoterms membebankan tanggung jawab maksimum kepada penjual karena itu adalah satu-satunya Incoterms yang memerlukan izin impor oleh penjual. Baik, sekian dari saya untuk jawaban UTS Manajemen Ekspor dan Impor pada kali ini. Terima kasih banyak.